Gak ada akhlak, mau cari selamat sendiri. Suginur mulai salahkan Bambang Tri. Meskipun dirinya tidak bisa nyapres lagi pada Pilpres tahun 2024 mendatang, upaya untuk mendongkrak Jokowi terus dilakukan. Kali ini cara yang mereka gunakan adalah dengan menuduh ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Pelakunya dua orang, yakni Bambang Tri Mulyono dan Suginur. Uniknya, kedua orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu tersebut cacat moral. Keduanya sama-sama pernah terbukti bersalah dan masuk penjara. Bambang Tri pernah masuk penjara karena menulis dan menyebarkan buku berisi fitnah semua, yang judulnya Jokowi Undercover. Sedangkan Suginur pernah masuk penjara 10 bulan lantaran melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Hanya saja, kedua orang ini nampaknya hanya pion, karena teman seangkatan Jokowi semasa SMA, Joko Wahyudi, pernah mengungkapkan ijazahnya hendak dibeli 10 miliar rupiah. Yang kala itu juga beredar rekaman diduga suara Bambang Tri yang mengatakan ijazah SMA Jokowi hasil mencuri ijazah temannya, Joko Wahyudi. Jadi hal ini berhubungan ketika Joko Wahyudi tidak punya ijazah lagi karena sudah dijual. Bambang Tri bisa mengatakan kalau ijazahnya itu memang dicuri oleh Presiden Jokowi. Untung Joko Wahyudi nggak mau menjual ijazahnya tersebut, sehingga segala tudingan Bambang Tri auto terbantahkan. Untuk diketahui, Bambang Tri itu miskin bro. Pekerjaannya saja nggak jelas. Sudah bisa dipastikan ia tidak punya duit 10 miliar rupiah untuk membeli ijazah Joko Wahyudi tersebut. Ini bukti kalau memang ada orang yang mengotaki plus ada donatur di balik aksi keji yang diarahkan ke Presiden Jokowi itu. Tapi nampaknya Presiden sudah tahu kok siapa aktor intelektual yang bermain di balik aksi Bambang Tri tersebut. Soalnya dia punya banyak mata dan telinga. Di antaranya yang menjadi mata dan telinga Jokowi adalah Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat atau Pusintelat, serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau Bentelkam Polri. Lantas, apa yang menjadi penyebab Bambang Tri bisa berbarengan dengan Suginur menjadi tersangka? Keduanya sempat bikin konten bareng, yakni mubahalah terhadap Presiden Jokowi, yang konten itu diunggah di akun YouTube Gus Nur. Karena konten tersebutlah keduanya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penodaan agama. Di samping itu, Suginur dan Bambang Tri ini adalah bestie. Keduanya memiliki cukup banyak persamaan. Di antaranya sama-sama gak ada akhlak, sama-sama mantan napi, serta sama-sama hater Jokowi. Dan sekarang sama-sama masuk penjara serta menjalani sidang bareng. Namun betul kata orang bijak, kalau ingin melihat karakter asli seseorang, lihatlah ketika dia sedang susah. Ternyata si Suginur ini aslinya mau cari selamat sendiri Ferguson. Baru-baru ini ia sudah mulai menyalahkan Bambang Tri. Dalam sebuah video yang beredar di dunia maya, mantan pemain debus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri. Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu ijazahnya Pak Jokowi. Itu domainnya Bambang Tri. Gak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap
Bambang Tri, jangan saya. Sepertinya mendekam di penjara itu beneran tidak enak. Terbukti Suginur mulai mau cuci tangan. Biar afdol, cuci tangannya pakai pipis onta aja deh. Salut sama Suginur. Selain dia gak tamat SD, ternyata pintar ngeles juga. Kalah Bambang Tri meskipun tamat SD. Lantas, dengan dia menyalahkan Bambang Tri tersebut, apakah Suginur akan bebas? Tentu tidak, Ferguson. Karena kasus yang menjeratnya tidak hanya ujaran kebencian saja, tapi juga penistaan agama. Belajar dari pengalaman Ahok, bisa saja ia divonis 2 tahun terkait kasus penistaan agama tersebut. Di samping itu, kasus ujaran kebencian yang menjerat Suginur belum tentu dihapuskan hanya karena dia ngeles. Namun hubungannya dengan Bambang Tri sudah bisa dipastikan tidak akan baik-baik lagi ke depannya. Pasalnya Bambang Tri sudah tahu bagaimana karakter aslinya Gus Nur, yakni suka mengorbankan teman seperjuangannya. Semoga saja mereka nggak sampai berkelahi di penjara. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?